karena batu ini dapat menarik besi baja. Aku mengatakan magnet itu adalah si berang. Pada era industri satu titik mengangkat dan memindahkan gelombang dari satu titik ke depan yang berpotensi memiliki behavior. Pada hasilnya ditemukan jenis material itu kerja jenis material terkuat dengan pendapatan energi mencapai 86% lithium. Energi magnet ini adalah lebih 6 kali lipat energi magnet baja, lebih 10 kali lipat antara dapat memiliki sampai untuk pilihan aplikasi produk. Sebagai ilustrasi, 15 kg magnet biologi. Peneliti dari General Motors memproduksi magnet permanen neodymium. Proses lapisan menggunakan teknik melt spinning untuk ukuran sangat halus akan cenderung amorf, dikenal sebagai gelas logam atau metalik gelas. Kolega saya di Fakultas Fisika yang tidak dapat saya dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul
antroposen, dan hukum lingkungan pada masa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan pertolongannya. Pada hari ini Sabtu 10 April 2021 kita masih dapat berkumpul dalam kesempatan ini meskipun secara daring. Atas karunia dan perkenannya pula saya dapat sampai pada detik ini membacakan pidato pengukuhan besar. Hadirin yang terhormat, beberapa dari kita mungkin masih dapat mengingat pidato Presiden Soekarno tahun 1964 yang berjudul Tahun Vivere Periculoso, tahun-tahun penuh bahaya. Pidato inilah yang menjadi inspirasi novel Christopher Koch, The Year of Living Dangerously, yang kemudian diangkat menjadi sebuah film dengan judul yang sama tahun 1982. Pidato pengukuhan ini tentu saja bukanlah tentang pidato Presiden Soekarno maupun novel tersebut maupun film tersebut. Judul dari pidato ini sedikit banyak terinspirasi oleh sebuah program serial dokumenter tentang perubahan iklim dengan judul Years of Living Dangerously. Hadirin yang terhormat, istilah antroposen yang diperkenalkan pertama kali oleh Knudsen, peraih hadiah Nobel Kimia 1995 dan koleganya Sturmer. Knudsen dan Sturmer mencatat bagaimana dalam beberapa abad terakhir manusia telah berkembang menjadi kekuatan yang mengubah planet. Mengingat peran penting manusia dalam membentuk ekologi dan geologi, Knudsen dan Sturmer memperkenalkan istilah antroposen, sebuah epos yang ditandai dengan dominasi manusia, sebuah geology of mankind. Perubahan iklim merupakan salah satu bukti yang tegas untuk menunjukkan bagaimana manusia telah mengubah proses alam secara luar biasa. Laporan IPCC tahun 2001 menyimpulkan, there is new and strong evidence that most of warming observed over the last 50 years is attributable to human activities. Istilah antroposen mungkin saja masih merupakan wacana yang kontroversial. Baskin misalnya menyatakan bahwa antroposen memberi label pada manusia secara keseluruhan sebagai penyebab perubahan atau kerusakan di planet ini, tapi gagal menunjukkan manusia yang mana. Tanpa perlu menyalahkan seluruh umat manusia, istilah antroposen tetaplah berguna. Antroposen menyatukan kita untuk segera melakukan sesuatu guna memperbaiki apa yang telah kita perbuat. Berbeda dari Knudsen yang menyatakan bahwa kita masih berada dalam terra incognita terkait respon terhadap antroposen. Sebenarnya jawabannya sudah jelas. Epos antroposen menuntut adanya perubahan cara pandang kita tentang hubungan antar sesama manusia dan antara manusia dengan alam. Singkatnya, epos ini meminta adanya pandangan alternatif tentang dunia yang didasarkan pada saling ketergantungan dan bukan hiperindividualisme, pada hubungan timbal balik dan bukan dominasi, serta pada kerjasama dan bukan hierarki. Dalam epos ini, gambaran atas dunia yang lain bukan hanya mungkin, tapi juga perlu. Hadirin yang terhormat, manusia memiliki peran yang sentral dalam antroposen, karena apa yang diperbuatnya ternyata berdampak pada perubahan sosial, perubahan secara global. Sentralitas manusia ini berarti bahwa hubungan sosial, nilai, dan penggunaan kekuasaan memiliki peran yang sentral di dalam epos ini. Karena hukum merefleksikan hubungan sosial, nilai, dan kekuasaan tersebut, maka hukum memiliki peran yang penting dalam antroposen. Antroposen tentu saja akan membawa banyak tantangan pada hukum lingkungan, terutama dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Hal yang pertama kali menuntut adanya pemikiran ulang atau penegasan adalah konsep keadilan. Dalam konteks antroposen, persoalan keadilan distributif dapat dilihat dari uraian Hay yang menyatakan bahwa pada satu sisi umat manusia tidak memiliki kontribusi yang sama atas munculnya antroposen, sedang pada sisi lain dampak dari antroposen juga tidak akan dirasakan secara sama. Sementara itu, keadilan prosedural menuntut adanya model pengambilan keputusan yang lebih deliberatif, perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan, serta adanya akses yang setara atas pengambilan keputusan.
Selain keadilan dalam satu generasi, antroposen juga akan semakin membuat keadilan antar generasi semakin penting. Keadilan antar generasi saat ini sudah bukan lagi sebuah konsep yang muncul hanya dalam konvensi atau undang-undang. Di Filipina, konsep ini bahkan sudah dikaitkan dengan hak dari generasi sekarang untuk mewakili kepentingan generasi yang akan datang di pengadilan. Keadilan lain yang muncul belakangan adalah keadilan antar spesies, interspecies justice. Konsep keadilan seperti ini yang menjadi pendorong lahirnya hak dari lingkungan hidup, seperti terlihat pada pasal 71 dan 72 Konstitusi Ekuador tahun 2008 yang mengakui hak alam, Pachamama, Mother Earth. Lebih dari itu, pasal 73 konstitusi tersebut memberikan kewajiban kepada negara untuk mencegah dan membatasi kegiatan yang dapat mengarah pada kerusakan ekosistem. Sementara itu, Bolivia menuangkan hak lingkungan hidup di dalam The Law of the Rights of Mother Earth tahun 2010 yang di dalamnya memuat 7 hak dari alam. Sedangkan di Selandia Baru, Sungai Wanganui diakui sebagai entitas hukum yang memiliki hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai sebuah subjek hukum. Dalam masa yang semakin penuh bahaya dan tantangan ini, tampaknya kita juga perlu meninjau ulang makna pembangunan berkelanjutan. Hunter beranggapan bahwa agar dapat bermanfaat, maka prinsip ini perlu memberikan prioritas pada stabilitas ekologi. Saya berpendapat lebih jauh lagi. Agar pembangunan berkelanjutan dapat bermakna pada masa antroposen ini, maka prinsip ini harus diletakkan dalam kerangka prinsip non-regression. Manusia tidak hanya bukan pemilik dari bumi ini, tapi juga memikul tanggung jawab untuk mewariskan bumi kepada generasi yang akan datang dalam kondisi lebih baik dari yang kita peroleh. Tantangan terakhir dan yang paling menarik bagi saya ada dalam litigasi perubahan iklim. Pengadilan dalam hal ini memiliki 2 peran. Pertama, pengadilan dapat memutuskan apa yang selama ini diabaikan oleh eksekutif. Kedua, pengadilan juga dapat berperan ketika mereka yang menjadi korban dari perubahan iklim melakukan gugatan kepada negara atau pihak tertentu yang dianggapnya berkontribusi pada peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Dalam konteks kedua inilah persoalan hukum yang sebenarnya muncul. Litigasi perubahan iklim yang meminta ganti rugi seperti ini atau tort-based climate litigation menghadapi persoalan besar dalam hal kausalitas. Masa penuh bahaya bagi lingkungan dan hukum lingkungan di Indonesia menjadi lebih berat dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Kita perlu khawatir bahwa pengurangan partisipasi publik oleh undang-undang ini akan mengganggu keadilan lingkungan dan the rule of law. Hadirin yang terhormat, uraian di atas memperlihatkan bagaimana pentingnya hukum dan dunia yang sedang berubah ini. Seorang sarjana hukum dapat mengambil peran yang berbeda-beda. Kita dapat berperan aktif mempengaruhi kebijakan melalui meja perundingan atau pengambilan keputusan. Dapat pula menjadi juru advokasi dan kampanye tentang apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi antroposen. Sarjana hukum dapat pula menjadi pelopor perubahan paradigma melalui meja pengadilan. Barangkali uraian ini belum meyakinkan untuk para sarjana hukum. Sering muncul pertanyaan mengenai manfaat menjadi pembela lingkungan. Jika ukurannya materi, saya tidak dapat menjawabnya. Tapi untuk meyakinkan mahasiswa, saya biasanya mengutip apa yang ditulis Antonio Oposa. A lawyer who defends the earth has God for a client. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Edi Prayitno almarhum dan Nadi Jumiati. Terima kasih karena telah menanamkan sikap empati, solidaritas, keberpihakan, ketegaran, dan tidak pernah menyerah. Terima kasih pula saya sampaikan kepada kakak dan adik saya serta keluarganya, Mbak Mera, yang dengan perhatian dan pengertian selama ini telah menjadi pengganti orang tua saya. Untuk Mas Rene, terima kasih atas kesabarannya. Terima kasih pula karena sudah menjadi pendukung Runlings yang setia. Pada yang tersayang, Mera dan Rene, pidato ini saya dedikasikan untuk kalian berdua. Semoga bermanfaat. Terima kasih saya aturkan untuk Mas Gamal dan Mbak Novi, Mas Aryo dan Mbak Yuli, Mas Adnan dan Mbak Eli, serta adik saya tercinta Rike. Terima kasih atas kebersamaan dalam suka dan duka ketika tahun very kosong kita, masa-masa penuh
kebahagiaan juga. Terima kasih untuk dukungan kalian yang tidak pernah berhenti. Terima kasih saya sampaikan kepada mertua saya Bapak Yuwono Prawirostoto dan Ibu Sri Sulistianingsih, juga kepada ipar saya Dia, Pujo, Boni dan Rachel. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Neneng Setiasih dan Putri yang telah menjadi bagian dari keluarga kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keponakan Emi, Maya, Meni, Faiz, Inggit, Subin, Benes, Ira, Saga, dan si kembar JB dan JW, serta Josia, Celia, Briela, dan Benjer. Tak lupa saya ingin terima kasih kepada Rini dan Baim yang atas bantuannya selama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Singgih Tirto Sudiryo dan Kamlia Prati Santana yang tetap guyup dan saling memperhatikan meski dalam masa-masa sulit. Saya sangat berterima kasih kepada Profesor Dr. Paulus Effendi Rotulo almarhum dan Dr. Mas Ahmad Santosa yang telah bersedia menjadi pembimbing skripsi saya dulu. Saya merasa beruntung karena dibimbing oleh dua orang pakar dan pionir dalam pengembangan hukum lingkungan di Indonesia. I would also like to express my gratitude to my supervisors, Professor Michael Fora and Professor Ellen Voss. I am indeed very lucky to have you both as my supervisors. I am very grateful that our cooperation goes beyond my doctoral project. Tak lupa saya haturkan terima kasih kepada kolega di bidang studi hukum administrasi negara FHUI, Profesor Maria, Profesor Arif Tagalog, Prof. Ana, Prof. Wiono, Ibu Helena, Ibu Siti Hayati, Ibu Tri, Pak Ota, Mas Harsanto, Mbak Dali, Mas Suparjo, Ibu Yuli, Bang Soni, Fitri, Bono, Ica, Yosi, Henry, Hari, Safitri, Konrado, dan Ain. Tentu saja saya juga berterima kasih kepada Mbak Wiwin dan Pak Mono yang selalu siap membantu. Dan secara khusus saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sri Mamuji yang telah menjadi ibu saya di kampus dan Mbak Wiwi Awianti yang menjadi kakak saya di kampus. Dukungan dan perhatiannya saya sangat apresiasi. Juga untuk Pak Dian Puji Simatupang dan Ibu Hendriani Prawitasari atas dukungannya yang tak terhingga selama ini saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau saya selalu merepotkan. Juga untuk tim hebat hukum lingkungan Fakultas Hukum UI, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini. Lalu saya sampaikan terima kasih pada Pak Dekan Mon Makarim dan Pak Wadek Pak Parulian Ritonang atas kebersamaan selama ini. Mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan. Juga kepada Dewan Guru Besar FHUI, khususnya Ketua dan Sekretaris DGB FHUI, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga saya dapat sampai pada jenjang ini. Kepada Prof. Rosa, saya sampaikan terima kasih atas supportnya selama ini. Kepada Ketua Sekretaris, ada anggota SAFHUI, serta kolega dosen FHUI, saya juga haturkan banyak terima kasih atas dukungannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di ICEL, Indonesia Center for Environmental Law, atas kesempatannya untuk saling berbagi ilmu dan strategi, serta terutama untuk semangat dan energinya yang tak pernah habis agar selalu berada di garis depan dalam membela kepentingan lingkungan hidup. Salut. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih pada Profesor Takdir Rahmadi dan Timnas Lingkungan Hidup Mahkamah Agung RI atas kepercayaan yang diberikan selama ini untuk menjadi pengajar pada sertifikasi hakim lingkungan. Saya juga ingin berucap terima kasih kepada rekan-rekan Angkatan 92 FHUI yang selalu kompak dan keren atas dukungan rekan-rekan selama ini. Tentunya secara khusus saya juga ingin sampaikan terima kasih pada teman-teman Barel FHUI, bukan hanya karena kebersamaan selama kuliah dulu, tapi juga karena di sanalah saya berkenalan dengan istri tercinta. Selama kuliah di Masri, saya juga mendapat banyak sekali bantuan dari mahasiswa Indonesia di sana. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini untuk Anto, Tiffany, Alia, Abeng, Ira, Hasanul, Nurul, dan Michelle. Saya juga ingin sampaikan terima kasih atas kebersamaannya selama masa-masa penuh bahaya dulu di penghujung tumbangnya Orde Baru kepada teman-teman KMUI, KBUI, PRD, LBH Rakyat, Suma, Agung, Agnes, Berjaki. Saya berterima kasih kepada tim sekretariat pimpinan FHUI, Mbak Mira, Mas Jo, Mbak Wanti, Pak Loso, Emi, Rina, Karoma, Sony, Zahra, Tio, Angga, Banyu, dan Mas Andri. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Semoga selama proses pengurusan kepangkatan saya juga mendapat banyak bantuan dari tim SDM FHUI, ada Mbak Dewi, Ibu Sony Anda, dan Mbak Ina. Selama proses upacara ini, saya juga memperoleh banyak bantuan dari tim Humas FHUI dan SCT FHUI. Karena itu ingin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sofyan, Mas Iwan, Mbak Yanti, Bu Nadi, Ridwan, Cecep,
atas bantuannya. Saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan pekerja di UI, khususnya teman-teman seperjuangan di paguyuban pekerja UI. Gede, Warsa, Mbak Susi, Uda, Mas Wanto, Mas Win, Eka, Tono, Hari, dan lainnya. Terima kasih atas perjuangan selama ini. Semoga sistem di UI semakin baik, sehingga seseorang tidak perlu berdemonstrasi untuk meminta kejelasan nasib setelah bekerja belasan bahkan puluhan tahun. Mohon maaf jika belum memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan di LBH Masyarakat atas kesempatan yang diberikannya untuk bergabung bersama mereka. Kepada teman-teman di Astadeka Politeknik UI, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengajarkan bagaimana berhubungan dengan alam. Juga kepada sahabat karib saya di SMA 1 Garut, dari Ridwan, Rima, Aib, Yang, terima kasih atas kebersamaan kita. Saya haturkan terima kasih kepada Prof. Ida Donlinda atas dukungannya selama ini, juga kepada kolega di Perhimpunan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia atas kesediaannya selalu berbagi pengalaman dan pengetahuan. Untuk para mahasiswa yang saya banggakan, saya juga berterima kasih karena telah menjadi inspirasi dan mendorong bagi saya untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik untuk perkuliahan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipertemukan dan bersatukan dengan istri saya tercinta Yurisdianti Esti Widyastuti, serta dikaruniai anak Alexandra Mayoren Levitsa Widiandari di sana. Terima kasih Mami dan Mayo karena kalian selalu ada dengan rasa cinta dan perhatian yang besar, menjadi tempat bagi saya memperoleh penghiburan ketika lelah karena pekerjaan atau karena masalah. Tentunya ada banyak pihak lain yang membantu saya selama ini dan sangat luar biasa, tetapi tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk itu. Bantuan dan dukungan kalian tentu saja sangat berharga. Demikian pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Rahmat Nur Cahyo, Profesor Insinyur Kamarza Mulya, Master of Science, Dr. Hidroskopi, Profesor Dr. Insinyur Engkos Ahmad Kotasim, Magister Teknik, Profesor Dr. Akbar Manan, Master of Meteorologi, dan Profesor Muhammad Ramdan Andri Gunawan di sana, dan Hukum Lex Legis Master Master of Filosofi. Dan dalam ini sidang terbuka Bulan Indonesia saya tutup. Kami berbangga karena pengukuhan sebagai guru besar tetap atas nama Profesor Andri Gunawan Wibisana yang baru saja berlangsung. Semoga prestasi yang gemilang itu menjadi inspirasi bagi anak-anak dan generasi muda lainnya di seluruh Indonesia. Tapi udah sekarang selamat tuh jadi profesor. Yeay. Ya jadi anak profesor aku sekarang. Selamat ya udah jadi profesor. Terbaik. Keren banget udah jadi profesor guys. Alhamdulillah akhirnya cita-cita dari kecil bisa ini kerja kerasnya luar biasa. Dan ilmunya berguna untuk rakyat, bangsa dan negara dan bisa memberikan kontribusi pada lingkungan hidup Indonesia. Sekali lagi selamat Mas Andri, selamat, proud of you. Kami sekeluarga mengucapkan selamat. Semoga tambah sukses ke depannya dan sehat selalu. Selamat Om Andri. Selamat Om Andri. Untuk adikku tersayang Profesor Andri Gunawan Wibisono, sukses selalu, makin hebat. Kamu menjadi kebanggaan kita semuanya, karena
Karena emang dari dulu kamu selalu membanggakan. Sukses! Yang tersayang, aku mengucapkan selamat, congratulations for your achievement. You deserve the best. Feel success for your future. And semoga bermanfaat untuk masa depan Indonesia. Love you. Terima kasih kepada keluarga atas kebersamaannya selama ini, bantuannya, dukungannya, supportnya, kebersamaan kita. Pada tentu saja bersyukur atas kepada orang tua, atas didikannya lah saya bisa sampai sini. Juga kepada istri saya dan pada anak Asti dan Mayo. Terima kasih atas cinta kalian yang besar dan dukungan yang selalu kalian berikan pada saya. Terima kasih.